Yes, kita mulai ya. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, karena memang kebanyakan di sini terdapat disparitas usia yang cukup jauh, maka sekali lagi jika terdapat istilah dan kata yang sulit difahami, semoga nanti pada saat perjalanannya host bisa membantu menerjemahkan menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya. Baik, Pak. Kawan, Oke, thank you. Kawan-kawan sekalian, seperti yang terlihat di slide pada layar Anda, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tema besar sebetulnya ya. Ini tentang pendidik sebaya. Sepotong tadi sudah dijelaskan oleh Nafil ya, sebagai host bahwa pendidik sebaya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kalian berorganisasi sehari-hari dimanapun kalian berada. Pada konteks forum genre kabupaten, maka kalian semua yang berada di genre itu adalah pendidik sebaya sebetulnya. Namun penting untuk saya sampaikan bahwa jangan sampai salah menafsirkan bahwa siapakah pendidik sebaya itu. Maka pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya berbagi sedikit pemahaman yang bisa kita petik bersama pada malam hari ini tentang pendidik sebaya, proses internalisasi, peduli, dan aksi. Yes, seperti yang terlihat di slide berikutnya, kawan-kawan sekalian, bahwa sebetulnya pendidik sebaya itu ya bukan psikolog dengan usia yang sama. Karena kebanyakan dari antara kita itu terjebak pada pemahaman seolah-olah kalau kita menjadi pendidik sebaya, kita itu mempraktekkan dalam ruang lingkup sehari-hari pertemanan kita, seolah-olah dalam tanda kutip, kita itu seperti psikolog bagi kawan-kawan kita, gitu ya. Ada saat di mana kita kemudian berupaya untuk menjadi pendengar yang baik bagi kawan-kawan kita, ada saat di mana kita juga ikut mengintervensi persoalan yang sedang dialami oleh kawan-kawan kita. Sebetulnya ini dua ranah yang berbeda, begitu ya. Kapan kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip membutuhkan dukungan, atau kapan kita akan bertindak sebagai seorang kawan baik terhadap persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan kita. Ini dua dua konteks yang berbeda, begitu ya. Kapan Anda menjadi pendengar atau kapan Anda bertindak menyikapi persoalan yang dikeluh kesahkan kepada Anda sebagai seorang pendidik sebaya. Oke, pendidik sebaya itu lantas siapa orangnya? Pendidik sebaya itu sebetulnya seseorang, siapapun dia, yang berada di klaster atau kelompok usia yang sama, atau usia yang hampir sama. Namun ada beberapa toleransi, setidaknya jika pun tidak berada pada kelompok usia yang sama, maka hampir sama itu diterjemahkan sebagai bentuk selisih antara 1 sampai 3 tahun di atasnya, begitu ya. Kenapa di atasnya? Saya akan jelaskan di beberapa slide kemudian setelah slide ini begitu. Selanjutnya, siapakah pendidik sebaya itu? Seseorang yang bersedia untuk membantu memahami. Memahami apa yang perlu dipahami? Berbagai macam hal sebetulnya ya. Tentu hal-hal yang sesuai dengan konteks usia, sesuai dengan kelompok usianya, klaster usianya. Maka persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok atau klaster usia itu tentu membutuhkan proses pemahaman yang berbeda-beda. Persoalan, cara, dan proses penyelesaiannya. Ini tentu beberapa ruang lingkup yang membutuhkan penggunaan atau memilih metode atau cara yang sesuai dengan klaster usia. Berikutnya, siapa itu pendidik sebaya? Pendidik sebaya itu yang orang dengan sadar, dengan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki, berupaya untuk membantu menyebarkan informasi positif. Informasi positif ini harus berada pada subjek secara apa ya, majemuk gitu ya, bukan pemahaman orang per orang saja. Jadi belum tentu apa yang diyakini oleh Cio seolah-olah kemudian informasi positif itu menjadi informasi positif yang diakui sebagai kebenaran atau kebaikan atau informasi positif organisasi atau yang diakui oleh
Teguh sebagai ketua genre Kabupaten Jember menjadi absolut bahwa informasi yang diyakini Teguh adalah informasi 100% mencapai kebenaran. Belum tentu, maka dibutuhkan upaya secara sinergi begitu ya, berbagai macam kepentingan transdisipliner di dalam organisasi untuk menerjemahkan bahwa informasi positif itu menjadi kesepakatan bersama. Setidaknya pendidik sebaya itu menyebarkan informasi positif sesuai klaster usia pada topik kesehatan begitu ya. Kesehatan itu lebih spesifik lagi, kesehatan tidak hanya diterjemahkan pada kesehatan fisik semata begitu, tapi kesehatan itu juga hari ini sedang menjadi persoalan nasional bahkan internasional tentang kesehatan mental begitu. Saya akan ceritakan kenapa kesehatan ini menjadi topik paling awal yang harus saya sampaikan di dalam poin tentang siapa pendidik sebaya, karena kesehatan mental itu menjadi tantangan luar biasa hari ini. Bukan hanya di Kabupaten Jember, bukan hanya di Provinsi Jawa Timur atau Indonesia, tapi ini persoalan dunia. Berikutnya, perilaku sosial. Jadi pendidik sebaya juga berupaya untuk menyebarkan informasi positif tentang perilaku sosial. Perilaku sosial itu apa? Segala bentuk pikiran, sikap, perilaku yang membentuk kebiasaan di tengah pergaulan sehari-hari. Jadi, ini juga menjadi persoalan. Saya sampaikan satu contoh yang paling sederhana. Kabupaten Jember itu tidak pernah lepas dari peringkat 2, 3, 2, atau bahkan nomor 1, ranking 1, pernikahan usia anak tertinggi seprovinsi Jawa Timur. Dari 38 kabupaten kota, Kabupaten Jember itu juara kalau disuruh kawin. Remajanya itu paling cepat kalau disuruh nikah usia anak-anak bahkan gitu ya. Bahkan di era ketika Pak Andi bertugas sebagai tenaga ahli di Kabupaten Jember, Pak Andi menemukan kasus di usia-usia wanita yang baru masuk fase menstruasi awal itu sudah menikah. Artinya baru SD kelas 6. SD kelas 6 itu sudah menikah. Jadi Anda bisa bayangkan perilaku sosial ini membentuk keyakinan bahwa seolah-olah tuh kalau sudah ada cewek diminta atau dilamar itu lebih baik nikahkan saja. Nah ini sebetulnya konteks perilaku sosial yang nggak sehat yang kita yakini kemudian sebagai bentuk satu-satunya strategi atau cara atau alat yang bisa kita pilih untuk memutus persoalan-persoalan sosial justru akan menambah persoalan sosial. Maka pendidik sebaya dalam hal untuk menyebarkan informasi positif itu juga penting menyebarkan tentang bagaimana perilaku sosial yang baik di tengah kehidupan kita bersama. Dan yang terakhir, sorry, dan yang terakhir menyebarkan informasi positif ini adalah konteksnya tentang keterampilan hidup. Ini yang terus digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat hari ini. Betapa kemudian pendidikan kita, sistem pendidikan kita, kurikulum, materi belajar, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, itu tidak menjawab persoalan atau kebutuhan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sehari-hari. Sehingga kementerian-kementerian terkait berupaya untuk menghubungkan mempertemukan atau mempertautkan kepentingan-kepentingan mereka agar dimasukkan ke dalam kurikulum atau mata pelajaran yang ada di sekolah gitu. Jadi diharapkan pelajaran di sekolah itu mampu membentuk keterampilan hidup yang kelak ketika siapapun itu siswa-siswi atau mahasiswi yang akan lulus dari ruang lingkup pendidikannya itu memiliki keterampilan hidup yang bisa digunakan sebagai bekal dia bertahan di step atau tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya begitu. Tentu prinsip dasarnya adalah pendidik sebaya ini memegang teguh dua prinsip utama, yakni dalam prosesnya tentu diharapkan terjadi interaksi yang dinamis. Interaksi dinamis ini adalah proses dialektika atau komunikasi dua arah yang sehat, yang baik antara siapa yang berperan sebagai pendidik sebaya, siapakah target sasaran yang ada di sekitarnya, yang mungkin istilah gampangnya berkeluh kesah gitu ya, atau curhat
atau ngobrol dengan Anda sebagai pendidik sebaya, begitu. Dan yang terakhir, diharapkan bahwa pendidik sebaya ini mampu melakukan segala daya dan upaya sehingga membentuk persepsi positif tentu. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa membentuk komunitas atau kelompok yang sehat di sekitar Anda kalau Anda sendiri sebagai pendidik sebaya itu tidak merefleksikan atau mencerminkan pribadi yang baik sebelumnya. Kan kira-kira begitu. Logika berpikirnya di situ. Bagaimana kita bisa ngatur orang kalau kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri, gitu. Maka bukan tidak mungkin tuntutan awal adalah sebelum kemudian kita disibukkan mengarahkan orang lain menuju ke arah positif, maka mulailah dari diri sendiri untuk berperilaku positif begitu. Izin saya lanjutkan ya kawan-kawan. Oke, mungkin atau bisa jadi hampir pasti begitu ya. Teman-teman PIK R yang ada di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember masih belum paham tuh itu ngapain sih saya kok diajak-ajak oleh Dinas DP3AKB atau Forum Genre Kabupaten Jember itu untuk jadi bagian dari PIK R begitu ya. PIK R itu oke, mungkin sudah banyak diceritakan Big R itu apa ya oleh Kak Cio, Kak Iqbal, Kak Teguh, Kak Nabil, dan kawan-kawan yang lain itu banyak yang bercerita tentang apa itu Big R. Tapi singkatnya kira-kira kalau menurut eh, saya pribadi, Big R itu sebetulnya kelompok kerja yang sangat penting keberadaannya di level apapun dia berada, gitu ya. Karena menjadi garda terdepan, perpanjangan tangan negara untuk menerjemahkan program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup pergaulan sehari-hari. Nah, PIK-R itu di situ keberadaannya. Tentu konteksnya pada pembahasan malam hari ini, Anda sebagai pendidik sebaya, begitu ya. Pendidik sebaya yang berada di antara tengah-tengah. Kamu itu seperti bridging gitu ya, menjembatani kepentingan pemerintah dengan kehidupan atau pergaulan sehari-hari dimanapun Anda berada. Maka tujuan menjadi pendidik sebaya itu menjadi sangat penting sebetulnya untuk difahami, gitu ya. Seperti yang Anda lihat begitu. Poin pertama dari tujuan pendidik sebaya itu memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami. Informasi benar saja belum cukup ternyata kawan-kawan sekalian. Tapi kalau ternyata sulit difahami, maka Anda gagal menjadi pendidik sebaya. Seperti ketika Anda menjadi juru kampanye gitu ya untuk membicarakan tentang narkotika dan kawan-kawannya, pergaulan bebas, seks bebas yang berbahaya begitu ya. Tapi Anda sudah membaca sehari semalam materinya pada saat Anda harus menceritakan ulang di depan target sasaran Anda, entah itu dalam bentuk kampanye di depan kelas, di lapangan, di auditorium, di aula. Ternyata Anda itu memilih kata yang dirangkai dalam kalimat yang sulit difahami. Berarti Anda gagal tuh. Jadi Anda harus pahami betul bahwa informasi yang Anda pilih untuk dikirim kepada target sasaran, itu prinsip pertama tujuannya Anda harus mudah difahami. Maka menerjemahkan kata mudah difahami, Anda harus sudah memiliki keterampilan public speaking yang bagus harusnya. Gitu ya. Yang saya tunggu-tunggu dari periode kepemimpinan Teguh Andi ini adalah kelas public speaking sebetulnya. Tentu public speaking menurut perspektif saya yang bisa digunakan dalam praktek ruang lingkup sehari-hari sehingga kalian sebagai seorang apa ya, agen perubahan tuh memiliki keterampilan berkomunikasi yang simple, praktis dan mudah dipahami. Berikutnya tentang tujuan pendidik sebaya, yakni menjadi contoh perilaku positif. Tadi sudah saya jelaskan ya. Berikutnya menumbuhkan rasa saling percaya di antara teman sebaya. Nah, ini yang mau saya katakan. Anda percaya tidak percaya, kawan-kawan sekalian, satu di antara tiga kawan di sekitar kita itu yang konon itu adalah kawan atau sahabat dekat kita bahkan itu kalau kita bedah lebih dalam isi hati dan pikirannya itu masih terselip rasa
tidak percaya sebetulnya kepada Anda. Pada hal-hal tertentu, mereka memilih untuk memasang barrier itu. Apa barrier itu? Pembatas begitu ya. Membatasi dirinya untuk tidak membuka diri selebar mungkin, minimal tidak menceritakan semua tentang persoalan apa yang dialami kepada Anda sebagai sahabatnya. Maka Anda harus lebih peka, lebih mudah mengamati, atau kalau menggunakan istilah bahasa Gumuk Mas itu, bahasanya Kak Cio itu sense of crisis. Nah, itu bahasa Gumuk Mas itu. Bahasanya orang Jember wilayah Gumuk Mas. Harus memiliki sense of crisis yang keren, sehingga ketika kawanmu itu ternyata berubah dari kebiasaannya sehari-hari, itu kamu tahu bahwa kawanmu membutuhkan dukunganmu sebagai pendidik sebaya, begitu ya. Dan berikutnya, kawan-kawan sekalian, tujuan dari pendidik sebaya yang terakhir adalah membantu menciptakan lingkungan yang suportif. Ini sudah saya jelaskan sepotong tadi. Ya, pengertian lingkungan yang suportif itu tanpa diminta, kalian tuh paham dengan kebutuhan kawan-kawan di sekitar kalian. Kebutuhan itu adalah kebutuhan pada konteks positif, yakni mendukung untuk saling menyemangati menuju pada pencapaian prestasi sekolah, belajar, atau pergaulan sehari-hari yang positif, gitu ya. Oke, ya. Semoga terlihat dengan baik ini ya. Saya tidak terkendala dengan sinyal. Selanjutnya, Anda perlu pahami klaster usia pendidik sebaya yang saya katakan tadi di awal ya, masih diingat ya, bahwa pentingnya untuk menyadari Anda saat ini berada pada klaster usia berapa, atau setidaknya ketika Anda menjadi seorang pendidik sebaya, kalaupun tidak sama usianya, at least Anda itu 1 sampai 3 tahun lebih tua di atasnya. Maka Anda bisa melakukan pendidik sebaya 3 tahun di bawah usia Anda. Yang Anda lihat di layar saat ini adalah klaster usia pendidik sebaya pada klaster anak-anak, yakni usia 10 sampai 12 tahun atau setara SD kelas 4 sampai kelas 6. Di sebelah kanan layar Anda itu terlihat topik yang sesuai apa kira-kira? Tentu ya pubertas dan perubahan tubuh begitu ya. Kebersihan diri, termasuk kebersihan alat reproduksi, terutama bagi wanita. Yang berikutnya adalah perundungan atau bullying. Anda kalau lihat persoalan bullying ini hari ini menjadi sangat berbahaya begitu ya. Sampai pada level kemudian saling menyakiti bahkan menghilangkan nyawa. Begitu ini berbahaya. Karakteristiknya pada klaster usia setara SD itu adalah masih proses belajar mengekspresikan emosi. Sehingga kalau misal Anda yang sekarang kebetulan jadi anggota PIKR usia SMP gitu ya, mau kampanye di teman-teman SMP atau di bawah Anda di usia SD, Anda harus memiliki keterampilan minimal apa ya, critical thinking, memahami bahwa itu usianya nggak sama kamu. Karena anak-anak usia SD itu masih belajar mengekspresikan emosinya yang belum matang begitu. Nggak ngerti mereka. Mereka tuh nggak tahu istilah emosi itu nggak ngerti. Marah atau cemburu, cinta, kasih, sayang. Kebanyakan mereka gagal menerjemahkan makna kata-kata itu dalam pergaulan sehari-hari. Maka pada praktek kehidupannya mereka terjebak pada pergaulan yang salah begitu ya. Berikutnya karakteristiknya adalah tentu Anda sebagai seorang pendidik sebaya itu perlu memberikan contoh konkret dan visual. Sudah paham betul ya, semoga saya eh, apa ya, saya berhadapan dengan kawan-kawan yang sudah mendapatkan materi sebelumnya tentang 3 tipe belajar begitu. Tipe belajar itu apa saja? Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik gitu ya. Ini 3 tipe belajar yang Anda harus pahami sebagai seorang anak-anak genre atau anak-anak PIKR dalam melakukan proses kampanye di depan kebanyakan orang. Visual itu apa? Ya, namanya visual tentu Anda harus memberikan apa ya, contoh begitu ya. Kalau auditori itu apa? Kebanyakan mereka mendengar tuh, listening materi dari Anda, sehingga apa yang Anda katakan belum tentu pada saat kampanye mereka melihat Anda 100% tatapan mata. Jangan-jangan mereka sibuk dengan hidupnya sendiri, tapi sebetulnya mereka tuh mendengar begitu. Anda pasti pernah melihat anak-anak SD seperti itu. Pasti.
tapi sebetulnya dia juga sedang belajar. Yang terakhir, tipenya tipe kinestetik. Itu kamu kalau kampanye sebagai pendidik sebaya, di depan kawan-kawanmu yang kinestetik, nggak bisa kamu kalau nggak libatkan dia dalam kegiatan bareng sama kamu. Jadi kamu ajak dia ke depan, berbicara bersama dan praktekkan bersama-sama begitu. Tipe-tipe anak kinestetik seperti itu. Karakteristik yang terakhir di klaster usia SD, tentu konteks belajarnya jangan terlalu serius, ya harus ada bermainnya begitu ya. Oke, selanjutnya sepertinya saya terkendala dengan sinyal again. Sorry, terlewat ya. Maaf. Ya, ini salah satu kelemahan kita kalau kita memulai pada proses belajar secara online. Oke, sinyal bagus lagi. Selanjutnya pada klaster usia pendidik sebaya itu setara SMP. SMP 13 sampai 15 tahun. Jadi kalau Anda yang usia 12 sudah SMP, waduh, berarti itu Anda melampaui batas usia ya. Luar biasa, keren itu ya. Tapi siap-siaplah Anda beradaptasi dengan usia belajar di atas Anda. Topik yang sesuai adalah kesehatan reproduksi dasar gitu ya. Dasar, dasar saja. Nggak usah yang ribet-ribet bahasanya gitu ya. Kemudian pubertas dan identitas diri. Berikutnya topik yang sesuai adalah anti narkoba dan pergaulan yang sehat. Karakteristiknya anak SMP atau kawan-kawan yang SMP setidaknya yang hadir pada malam hari ini itu pasti di dalam diri Anda ada ciri seperti ini gitu. Anda tuh sedang mencari jati diri. Segala hal Anda coba, energinya luar biasa besar. Tapi hati-hati, Anda itu sebetulnya mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Maka pintar-pintarlah Anda memilih kawan sepergaulan. Nggak boleh salah langkah gitu ya. Selanjutnya, Anda pasti nggak suka dihakimi. Itu yang anak SMP. Nggak suka dihakimi gitu ya. Karena berurusan atau beraktivitas atau Anda sebagai pendidik sebaya di klaster setara SMP itu perlu melakukan pendekatan secara emosional dan tentu berpikir secara logis. Logis itu yang masuk akal gitu loh, yang make sense, nggak boleh ngawur gitu ya. Kalau memilih contoh itu yang bisa diterima oleh kebanyakan anak-anak atau teman-teman atau rekan-rekan yang usia setara SMP. Apakah di sini ada yang usia SMA pada malam hari ini? Oh iya, Bapak. Ada ya. Siapakah nama Anda? Almira. Amira. Dari mana Amira? Dari PR Jendela SMA Negeri 4 Jember. Wah, keren. Langganan ya SMA 4 ini ya. Oke, thank you SMA 4. Sama. Selanjutnya klaster usia SMA nih. Nah, Almira dengerin nih. Anda tuh kalau diminta untuk kampanye di antara kawan-kawan sebaya, bisa jadi nanti berkutat di antara beberapa tema atau topik yang saya sampaikan. Contoh tentang seksualitas dan persetujuan. Maksudnya bagaimana? Kebanyakan Anda yang usia SMP itu, saya harus ceritakan secara terbuka saja bahwa pergaulan Anda itu bukan hanya Almira gitu ya, tapi kebanyakan usia SMA se-Indonesia. Persoalan seksualitas dan persetujuan ini dua hal yang sebetulnya tidak boleh terpisah. Tapi pada kehidupan sehari-hari, prakteknya, mereka tuh kebanyakan memisah. Mereka hanya fokus pada persoalan seksualitas, tidak membahas tentang persetujuannya gitu loh. Maka mana bagian tubuh Anda sebagai seorang wanita yang boleh dan tidak boleh disentuh? Jangankan disentuh, dilihat saja itu sebetulnya nggak boleh gitu loh. Maka pandai-pandailah Anda kemudian memilih topik. Menurut saya, topik yang menarik hari ini adalah tentang seksualitas dan persetujuan gitu ya. Karena ini juga persoalan yang sangat apa ya, jamak
dihadapi bahkan pada sampai pemerintah pusat gitu ya. Di Jakarta lagi pusing tuh mikirin remaja persoalan seksualitas. Berikutnya tentang kesehatan mental, seperti yang saya katakan, Anda mungkin boleh percaya tidak percaya ya, kawan-kawan sekalian. Saya sebagai dosen tuh pernah melakukan penelitian di tahun 2023-2022. Hasil penelitian saya di antara, sorry, dari 20 orang atau 20 manusia atau 20 teman-teman gitu yang lagi berkumpul, itu 5 di antaranya mengalami gangguan mental, kawan-kawan sekalian. Dan 1 tahun berikutnya, kami melakukan penelitian lanjutan. Apa yang terjadi? Bukan lagi 20 banding 5, bahkan sekarang atau tahun lalu itu berubah menjadi 3 di antara 5. Jadi dari 5 orang yang berkumpul, 3 orang di antaranya itu mengalami gangguan kesehatan mental. Cirinya apa? Setidaknya dia berubah dari kebiasaan sehari-hari. Dia yang riang gitu ya, yang gembira, yang cheerful, tiba-tiba dia diem gitu ya. Orang-orang tuh lebih banyak menemukan kebahagiaan dengan berkumpul, dia menghindari komunitas gitu ya. Atau pada kondisi ekstrimnya, dia benar-benar menarik diri dari pergaulan dan benar-benar memutus kontak dengan siapapun gitu. Karena kenapa? Tuh, perhatikan topik yang nomor 3. Manajemen stres dan emosi itu tidak berjalan dengan baik. Maka, saya menganjurkan kepada kawan-kawan pendidik sebaya yang usia SMA, fokuslah memberikan materi tentang topik manajemen stres dan emosi. Berikutnya, topik yang paling relate hari ini adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Karena ini penting sebagai seorang teman-teman yang sudah usia SMA, maka kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan ini harus benar-benar diinternalisasikan atau dikirim materi tersebut sehingga bisa diterima, dipahami, dan diterapkan dengan baik oleh kawan-kawan seusia SMA. Karena tidak dalam waktu lama, setelah itu mereka akan masuk di jenjang perguruan tinggi. Mau kuliah apa, atau mau kerja di mana, begitu ya. Maka kawan-kawan usia SMA harus bisa menerapkan topik ini dengan baik dan benar. Apakah Anda mengenal istilah kepemimpinan atau gaya kepemimpinan? Atau mungkin Almira pernah dengar nggak kira-kira gaya kepemimpinan itu ada berapa gitu ya? Belum Gaya pernah, kepem Pak. Oh, belum pernah. Oke, thank you Almira responnya. Setidaknya menurut teori yang berulang kali Pak Andi ajarkan di kampus, gaya kepemimpinan itu berkembang sesuai zamannya. Pada puncaknya, gaya kepemimpinan itu terdiri dari 10 gaya kepemimpinan. 10 itu sangat banyak, kawan-kawan. Mungkin suatu saat, kapan lagi Anda buat pertemuan, ya, kuliah malam seperti ini, saya akan lebih jelaskan detail nanti bagaimana topik tentang kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan pada klaster usia pendidik sebaya di SMA, begitu ya. Atau salah satu di antaranya, misal gaya kepemimpinan yang Anda tahu itu demokratis, gitu ya. Tapi ada loh yang ternyata otokratis, ada loh yang transaksional, ada loh yang karismatik, ada ternyata yang situasional. Nah, gaya-gaya kepemimpinan seperti itu harus diterapkan pada saat dan waktu yang tepat ketika Anda dalam proses pengambilan keputusan hidup Anda, begitu. Apalagi ketika Anda harus menjadi seorang pendidik sebaya. Itu ketika Anda menerapkan proses gaya kepemimpinan terhadap diri Anda dan lawan bicara Anda, itu berpengaruh terhadap hasil yang akan Anda bagikan kepada kawan Anda yang membutuhkan nasihat baik dari Anda begitu. Maka sebagai pendidik sebaya usia SMA, Anda harus memiliki karakter apa? Berpikir kritis, critical thinking yang saya bilang tadi itu ya. Dan Anda harus logis gitu ya. Berikutnya Anda sebagai pendidik sebaya, Almira nih yang SMA 4 nih ya, mampu berdiskusi dan berargumentasi atau dengan argumentasi gitu ya. Kebanyakan teman-teman tuh, jangankan yang usia SMA gitu ya, bahkan yang kuliah gitu ya, atau yang sudah bekerja pun, itu nggak mampu membangun diskusi atau berdiskusi dan membangun ruang-ruang argumentasi yang positif. Yang ada tuh kebanyakan, mereka tuh terjebak pada perdebatan, debat yang tidak ada ujung dan menghabiskan energi yang hasil akhirnya berupa permusuhan saja gitu ya.
hindari hal seperti itu. Yang terakhir, tentu ya Anda harus berperan secara aktif dan bertanggung jawab dong sebagai seorang pendidik sebaya usia SMA karena rekan-rekan Anda itu bukan ya level anak-anak lagi begitu ya. Oke, nih yang mahasiswa nih banyak nih kayaknya di sini nih ya. Setidaknya saya lihat kakak host kita gitu ya, Nafil ya tadi ya yang jadi host ya. Nggih. Dan ada lagi salah satu anak Pak Andi, Kak Cio itu ya. Itu juga salah satu mahasiswa. Oke, dan kawan-kawan yang lain yang mungkin belum saya sebutkan banyak sebetulnya mahasiswa di sini. Yang genre dua berapa? 23 ya. Oke, Anda sebagai seorang mahasiswa, maka topik yang sesuai hari ini adalah relasi sehat dan kekerasan dalam pacaran tuh. Anda yang mahasiswa, jangan sesekali Anda itu menempatkan diri sebagai seorang pendidik sebaya yang sok-sok menjadi psikolog atau sok-sok menjadi orang tua bagi kawan Anda sebaya. Nggak akan didengar. Maka mulailah berbicara tentang bagaimana membangun relasi sehat dan kekerasan dalam pacaran itu sebagai seorang kawan atau sahabat begitu ya. Jangan hakimi lawan bicara Anda karena dia sedang jatuh cinta. Manusia di bumi ini yang paling sulit menerima nasihat itu orang yang sedang jatuh cinta. Dengerin itu baik-baik ya. Nafil dan Cio. Itu kamu kalau lagi jatuh cinta itu susah banget dapat nasihat itu. Dinasihati sama siapapun nggak bakal didengerin tuh ya. Jadi hati-hati ya, jangan fall in love. Anda harus standing for love. Jangan jatuh, tapi harus stand in love. Harus tegas terhadap cinta yang Anda miliki, begitu ya. Belajar dulu yang benar. Semangat dulu menuntut ilmu. Selanjutnya, hak dan kesehatan reproduksi. Berikutnya, konseling sebaya. Dan terakhir, aktivisme dan advokasi sosial. Karakteristiknya, maka Anda bisa menjadi fasilitator atau menjadi mentor dalam waktu bersamaan, begitu ya. Berikutnya, siap mengambil peran kepemimpinan. Jadi, Anda tidak hanya sebagai seorang kawan, tapi Anda bisa ngelit, mengarahkan secara tegas, begitu ya. Karena Anda sebagai seorang mahasiswa itu sudah bisa memilih dan memilah dan memilih, begitu ya. Yang terakhir, mampu mendesain dan melaksanakan program konseling terhadap kawan sebaya Anda, begitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, Anda tuh mampu membuat kertas kerja sebagai seorang konselor, begitu ya, dan mempraktekkan dan memantau serta mengevaluasinya, gitu. Saya nggak tahu ya, apakah Teguh sudah membuat kegiatan tentang apa ya pendidikan konselor level level pemula. Karena ketika Pak Andi di Kabupaten Jember, terakhir dengan Bapak Wakil Bupati di periode yang lalu, itu membuka acara pendidikan konselor gitu ya, tingkat pemula di beberapa kawan juga dari Balai KAP. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Oke, saya sempat terpental ini tadi ya, sorry. Oke, saya akan lanjutkan. Sekali lagi saya titip kepada siapapun pengganti ketua hari ini, Teguh, untuk mempersiapkan waktu pada jangka waktu yang cukup untuk melakukan pelatihan khusus tentang bagaimana menjadi
konselor di level pemula gitu. Sehingga targetnya adalah mampu membuat desain atau program konseling bagi pendidik sebaya. Jika kalian kesulitan mencari pemateri, Anda sudah tahu harus menghubungi siapa ya. Baik. Selanjutnya keterampilan dasar sebagai pendidik sebaya. Ini cukup panjang, maka saya akan ringkas saja pada beberapa poin begitu ya. Keterampilan dasar sebagai pendidik sebaya, Anda harus memiliki komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif seperti yang sudah Anda lihat di situ. Kemudian nomor dua adalah empati. Yang ketiga, tentu Anda harus memiliki pengetahuan dasar. Dan yang terakhir, Anda mampu membangun apa ya, semangat atau komitmen mampu bekerja dalam tim gitu. Oke, terlihat ya ini metode belajar ya. Metode belajar ini saya yang memunculkan 5 dari sekian banyak, tapi ini bisa menjadi salah satu alternatif metode yang Anda bisa pilih. Diskusi kelompok, role play, studi kasus, games edukatif, dan yang kelima itu cerita pengalaman pribadi. Tapi ini hati-hati yang poin nomor 5 ini ya. Cerita pengalaman pribadi itu tidak boleh dilakukan ke sembarang orang, gitu ya. Tidak boleh dilakukan ke sembarang orang. Jadi sampai pada level kasus tertentu, Anda sebagai seorang konselor atau pendidik sebaya itu mampu mengidentifikasi atau apa ya, mengidentifikasi itu apa bahasa gampangnya ya, mengetahui gitu ya, sampai pada level cerita apa yang cukup sampai pada level Anda. Kalau sudah lebih melampaui level Anda sebagai seorang pendidik sebaya, Anda harus arahkan kepada profesional gitu ya. Dalam hal ini ya konselor yang levelnya lebih tinggi gitu ya, expert gitu ya. Tentu metode belajar itu harus dibangun pada komitmen bersama, dilakukan secara terstruktur dan terukur begitu. Nggak boleh ngawur. Harus ada strukturnya yang jelas. Nah, ini membuat struktur ini yang nggak mungkin Pak Andi bisa jelaskan malam ini gitu ya. Butuh waktu yang cukup panjang dan fokus pada topik itu saja begitu. Kali ini malam ini kita hanya berbicara tentang pemahaman secara umum gitu ya. Sekali lagi ini membutuhkan waktu pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, sayangnya genre di akhir pengurusan Teguh baru kali ini ya membuat materi pertemuan seperti kuliah malam ini ya satu kali dengan Pak Andi. Sayang sekali begitu ya. Harusnya kalian bisa buat itu setiap bulan itu 2 kali kayak gitu atau minimal 1 kali 1 bulan sehingga ada belajarnya gitu ya. Oke, maka perlu saya sampaikan, Anda sebagai seorang pendidik sebaya itu bisa melakukan intervensi. Intervensi itu bahasa bahasa gampangnya apa ya? Ikut campur pada konteks yang positif begitu ya. Tapi pada beberapa apa ya level yang Anda harus pahami. Yang nomor satu, Anda sebagai pendidik sebaya itu mampu apa ya melakukan pendekatan berbasis kasus. Jadi kasus kan banyak tuh, maka Anda harus mampu secepat mungkin mengidentifikasi atau mengenali atau memahami kasusnya itu seperti apa begitu. Sehingga Anda harus memiliki kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan proses pengambilan keputusan yang baik begitu. Anda nggak bisa dong memberikan konseling atau mengintervensi atau mengarahkan teman Anda dalam proses apa ya sebagai pendidik sebaya gitu tanpa memiliki keterampilan menganalisa masalahnya dulu, mengenali masalahnya dulu, nggak bisa. Anda mau mengarahkan seperti apa? Paling tidak Anda hanya membandingkan dengan permasalahan Anda pribadi. Contohnya kayak gini, misal Anda lagi dicurhatin tuh sama kawan. Oh, panjang lebar gitu ya. Kemudian respon Anda hanya begini, oh iya, saya juga dulu seperti itu. Saya juga merasakan seperti itu. Oh, itu bukan konseling kawan-kawan sekalian. Itu kalian sama-sama saling curhat jatuhnya. Nggak ada keputusan akhir. Sebagai pendidik sebaya nggak seperti itu desainnya. Sebagai pendidik sebaya, Anda harus mampu mengarahkan target sasaran Anda kepada arah yang diharapkan. Minimal ekspektasi atau harapan dari kawanmu sebagai target sasaran proses apa ya melakukan komunikasi dua arah dalam sebagai peran sebagai pendidik sebaya itu jelas gitu yang mereka harapkan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi dari Anda begitu. Maka isinya adalah
Maka Anda harus mampu membaca situasi, mengenali teman sebaya Anda, gitu ya, masalahnya seperti apa, serta paling tidak ya bisa melakukan simulasi begitu, melakukan simulasi, simulasi. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, salah satu metodenya adalah diskusi kelompok, begitu ya. Yang kedua, komunikasi asertif dan teknik konseling dasar. Ini sekali lagi butuh waktu yang cukup, nggak cukup malam ini untuk bisa memperjelas lebih detail gitu ya. Tapi setidaknya keterampilan komunikasi yang dimaksud itu adalah komunikasi yang empatik gitu ya. Tapi tegas, nggak cuma ngomong kayak gini. Saya juga ikut prihatin ya dengan masalah yang kamu hadapi. Ya, itu cuma empatik doang gitu loh. Tapi kamu nggak tegas terhadap persoalan apa yang sedang dihadapi. Maka kamu peduli, tapi ada ketegasan di sisinya. Jadi kamu bisa mengarahkan targetmu itu menuju ke arah perbaikan atau perubahan begitu ya. Oke, paling penting harus difahami adalah Anda harus bisa membedakan antara komunikasi yang pasif, agresif, dan asertif. Asertif itu kebalikannya agresif ya. Agresif itu menyerang gitu ya. Tapi kalau asertif itu Anda, Benar-benar. yes, betul sekali. Ada yang bersuara entah siapa itu ya. Kemudian teknik iMessage dan active listening. Yang terakhir ya role play juga bisa dilakukan. Berikutnya, pemahaman kesehatan mental dan psikososial. Kesehatan mental sudah saya jelaskan. Psikososial ini yang Anda harus, mungkin sudah kenal istilah psikososial, tapi gampangnya kira-kira istilah yang paling mudah dipahami itu kondisi psikologi lingkaran terdekatnya, atau pergaulannya, atau perkumpulannya, atau keluarganya, saudaranya, temen nongkrongnya gitu ya. Anda harus tahu tuh lingkarannya seperti apa. Sekuat apapun Anda mengarahkan ke arah perubahan yang positif sebagai pendidik sebaya, tapi kalau ternyata lingkungannya nggak sehat, ya tetap nggak sehat juga, gitu ya. Maka hati-hati Anda memilih teman pergaulan. Hidup cuma sekali ya, jadi Anda harus hati-hati itu memilih. Karena kenapa? Ternyata menurut riset 40% lingkungan sosial itu menentukan 40% dari tingkat keberhasilan proses Anda menuju ke terwujudnya cita-cita menjadi kenyataan. Hati-hati dalam memilih kawan gitu ya. Maka pada level ini Anda harus mampu mengidentifikasi tentang apa itu yang dimaksud tentang kecemasan, stres, depresi pada klaster-klaster remaja sesuai usia Anda gitu ya. Ke bawah juga sudah saya jelaskan sebagai konselor itu seperti apa. Yang berikutnya strategi intervensi positif gitu ya. Ya, ini sangat dinamis. Anda boleh melakukan berbagai macam hal, tapi setidaknya tujuannya untuk apa ya, pendekatan kreatif dalam membantu kawan tuh Anda juga nggak boleh monoton gitu loh kalau memberikan bantuan. Setidaknya teknik komunikasi, gestur, ajakan itu juga tidak monoton begitu ya. Sehingga menyebabkan lawan bicara Anda itu merasa kayaknya saya percuma deh ngomong sama kamu gitu, nggak ngebawa hasil apa-apa gitu ya. Maka Anda perlu melakukan apa? Teknik peer monitoring dan coaching sederhana. Peer monitoring Anda itu apa ya? Mengamati atau mengawasi apa? Rekan-rekan Anda begitu ya. Atau dengan cara membentuk kelompok dukungan yang sebaya. Sehingga dengan kelompok tadi itu Anda bisa saling mengamati. Kelompok sebaya itu maksudnya ya pergaulan ya gitu. Bisa teman-teman nongkrong tapi yang sehat gitu, teman belajar yang sehat gitu. Berikutnya, intervensi melalui etika dan batasan peran. Nah, ini yang ingin Pak Andi katakan. Anda harus punya batas sebagai seorang amatir atau Anda sebagai seorang profesional. Anda harus tahu tuh. Kalau ternyata kawan Anda itu sudah mengalami masalah yang sudah mengarah ke depresi, berarti Anda nggak bisa sebagai pendidik sebaya seenaknya terus memberikan nasihat. Anda sudah selesai. Anda harus melanjutkan itu sampai kepada level seorang psikolog gitu ya. Atau konselor setidaknya yang levelnya itu expert gitu. Karena berbahaya. Karena bisa jadi nanti kalau dia depresi nggak terkendali, dia bisa suicide tuh ya. Dia bisa pecahkan segala macam benda tajam dan melukai dirinya dan seterusnya gitu loh. Maka Anda harus menghindari dalam tanda kutip penyelamatan yang berlebihan. Nggak usah Anda sok-sokan ingin membantu kalau ternyata Anda belum memiliki ilmunya. Itu berbahaya gitu ya. Maka ya sebelum Anda kemudian ingin membantu orang, pastikan dulu diri Anda itu sehat secara mental. Karena berhadapan dengan orang yang mengalami kesehatan mental yang terganggu itu juga akan menguras kesehatan mental diri Anda gitu. Karena Anda berhadapan dengan orang yang
mengirim vibrasi negatif itu menyerap ke tubuh gitu ya, karena Anda sedang positif gitu ya. Oke, yang terakhir, semoga tidak terakhir ini ya. Kepemimpinan dan pengaruh positif ya, Anda harus memberikan citra positif kepada kawan Anda yang sebaya begitu ya. Nah, yang ketujuh, monitoring dan evaluasi dampak. Ini yang saya katakan tadi, Anda tuh butuh waktu jadwal tertentu yang berbicara tentang bagaimana membangun apa ya, atau belajar tentang membangun program dan menerjemahkan serta mengevaluasi program konseling kepada kawan sebaya. Anda harus belajar di waktu khusus, itu nggak cukup kesempatan pada malam hari ini gitu ya. Oke, ini Pak Andi ingin fokus singkat tentang keterampilan komunikasi lanjutan. Ini sudah mulai naik levelnya, bukan pemula lagi nih. Anda harus belajar lebih ke level expert. Saya mohon maaf, saya tidak menganggap bahwa kawan-kawan Pick R yang usianya masih di bawah 17 tahun nggak apa ya, nggak memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Kalau Anda mampu, maka itu keren begitu loh. Karena memang batasan usia itu tidak bisa dihindari. Ada level saat tertentu Anda bisa memahami di usianya nanti, begitu ya. Contoh tentang keterampilan komunikasi, tentang teknik mendengar secara aktif, begitu ya. Karena kenapa? Kebanyakan dari kalian tuh, kalau ada kawanmu curhat, kamu balik curhat, gitu loh. Ada kawanmu ngomong, kamu bukan ngedengerin, kamu malah menghakimi dia. Loh, tuh kan, bener kan kata saya, kamu sih nggak dengerin saya ngomong. Nah, contoh komunikasi seperti ini itu kamu menghakimi, bukan menjadi bagian dari menerapkan teknik mendengarkan yang aktif, malah sibuk menghakimi kawanmu. Itu nggak boleh. Selanjutnya bahasa tubuh harus terbuka, begitu ya. Artinya kamu nggak defensif gitu loh. Kamu ya berupaya menjadi sebaik-baik kawan yang menerima mereka atau dia dengan segala persoalan yang sedang dia hadapi. Yang berikutnya, komunikasi empatik itu kamu harus bisa membedakan I message dan you secara tepat gitu ya. Kamu harus bisa membedakan kapan kamu bicarakan sebagai saya atau saat tertentu kamu lihat tuh targetmu tuh sebagai dia yang sedang membutuhkan dukunganmu begitu ya. Jangan kebanding-bandingin dengan kamu begitu loh. Yang berikutnya, oke. Kawan-kawan sudah pernah dapat materi tentang public speaking? Halo? Adakah yang bisa mendengar suara saya? Dengar Pak, tapi agak nge-lag. Iya, sinyal saya agak jelek. Sekarang terdengar ya? Terdengar. Oke. Apakah kawan-kawan sudah pernah mendapatkan materi tentang public speaking? Pernah. Pernah ya. Boleh kasih tahu nggak satu aja, satu topik aja. Public speaking apa yang Anda dapatkan di public speaking itu? Menurut saya, cara kita berbicara di depan umum. Cara berbicara di depan umum. Cara nomor satu apa yang paling Anda ingat? Maaf Pak, nggak kedengeran. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Cara berbicara di depan umum, salah satu yang Anda ketahui apa? Halo? Percaya diri dan Percaya diri dan berusaha tidak grogi. kecil sekali ya. Percaya diri dan apa gitu katanya ya. Oke, semoga suara saya terdengar dengan baik ya kawan-kawan. Saya akan lanjutkan. Ini materi public speaking yang dipelajari oleh kawan-kawanmu tuh. Kalau di kampusnya Pak Andi tuh, Pak Andi ngajar public speaking itu untuk teman-teman semester 3 gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mendapatkan materi public speaking ini semoga bisa diterapkan dengan ya sesuai dengan klaster usianya ya, dengan bahasa yang lebih sederhana. Setidaknya trik yang ingin Pak Andi bagikan adalah Anda harus memiliki struktur presentasi yang menarik tuh. Struktur presentasi yang menarik itu ini juga satu bab khusus nih kalau ngebahas gitu ya di perkuliahan gitu ya. Struktur presentasi yang menarik tuh paling tidak ada 3 bagian. Teknik membuka, isian, dan teknik menutup.
gitu ya. Kalau teknik membuka itu Anda bisa gunakan istilah KTP gitu ya. Kalau menutup itu KKP. Apa itu KTP dan KKP? Ini panjang waktunya. Semoga nanti di lain waktu saya bisa jelaskan itu ya. Setidaknya KTP itu istilah kayak kamu itu mengenalkan diri kamu itu siapa. Kamu bisa tunjukkan apa namanya satu poin penting di awal sehingga membuka proses presentasi dengan menarik. Kira-kira begitu. Yang nomor dua itu teknik berbicara di depan umum. Apakah Anda sudah pernah mendengar istilah berbicara di depan umum itu dengan istilah visa PR? Belum, Pak. Belum Belum pernah. ya? Belum. Visa PR. Visa itu V-nya volume. Perhatikan volume bicaramu. I-nya itu intonasi. Perhatikan intonasimu. S-nya itu speed, kecepatan. A-nya artikulasi. Jelas ya? Visa itu volume, intonasi, speed, dan artikulasi. PR, P-nya itu eh, Anda bisa gunakan apa ya, tinggi rendahnya nada atau pitch gitu ya. R-nya itu resonansi. Maka Anda bisa berbicara satu kata tapi beda makna gitu ya. Contoh kata apa? Coba. Cio mana Cio? Cio masih dengerin suara Pak Andi nggak? Oh, Cio hilang. Oke. Iqbal masih dengerin suara Pak Andi nggak? Siapa? Siap Oke. mendengar. Iqbal, coba sebutkan kata apa. Apa? Oke, gitu ya. Sekarang diubah, intonasinya diubah. Kamu seolah-olah itu terkejut mendengarkan berita dari orang lain gitu ya. Apa? Gitu. Wah, tuh agak lebay emang ya Bal ya. Tapi penting itu Bal. Itu Siapa? penting gitu ya. Ya, jadi satu kata tapi bisa berbeda maknanya apa gitu ya. Apa? 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 Nah, beda-beda. Apalagi belum ditambah dengan volume yang kenceng, itu tambah ekspresif gitu ya. Maka Anda harus pahami betul teknik berbicara di depan umum tuh. Itu baru satu kata, apalagi Anda harus mendeliver satu kalimat, satu paragraf, satu halaman gitu ya. Ah, itu Anda harus susun sedemikian rupa diri Anda di depan umum. Berbicara tentang teknik ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, nggak bisa dalam waktu singkat gitu ya. Yang terakhir, teknik public speaking yang ingin Pak Andi sampaikan itu untuk menghadapi audien yang pasif atau menghadapi audien yang menantang. Menantang tuh gimana ya? Suka interupsi atau menyela. Pernah mungkin Anda berbicara, tiba-tiba ada yang menyela dan mengajukan pertanyaan yang mungkin konyol atau mungkin Anda terkaget-kaget dengan gaya bertanya materi yang dia tanyakan. Maka Pak Andi akan sampaikan triknya, biasakan untuk belajar teknik ad-lib speaking 30 detik setiap hari. Maka 30 detik teknik ad-lib speaking ini mampu membuat Anda mengatasi audiens atau peserta yang tiba-tiba bertanya dengan pertanyaan yang susah. Ad-lib speaking itu apa? Berbicara spontan atau menerjemahkan secara spontan tentang apapun yang sedang kita lihat gitu ya. Misal Anda melihat tembok warna putih gitu ya. Nah, kata-kata putih, putih itu Anda terjemahkan berbagai macam. Putih adalah ya, sepanjang mungkin Anda mencari arti dari kata putih tadi gitu ya. Putih adalah suci. Ya. Putih itu sering digunakan oleh wanita untuk menunjukkan aura positif yang muncul dari dalam dirinya. Seperti foto yang muncul dalam slide yang Pak ditunjukkan pada kesempatan malam hari ini. Juara 2 Duta Genre Putri Kabupaten Jember. Dia pakai warna putih di bawah sinar cahaya yang terang, kulitnya terlihat cerah, begitu ya, dan seterusnya. Nah, Anda bisa gunakan teknik adlib speaking tadi. Hitung minimal 30 detik, begitu ya. Maka keterampilan adlib speaking ini akan membekali Anda untuk spontanitasnya itu lebih cepat, begitu.
Oke, selanjutnya teknik fasilitasi diskusi kelompok. Ya, Anda harus mampu membangun suasana yang inklusif, nggak boleh ngebeda-bedain tuh. Ya, ini yang paling penting yang kedua. Ice breaking dan energizer itu nggak boleh sembarangan. Harus sesuai usianya. Harus sesuai usianya. Nggak boleh keluar dari usianya begitu ya. Oke, terus sampai ke bawah. Yang paling penting ini yang nomor 4 salah satunya adalah teknik bertanya. Ada yang open-ended dan close-ended tuh. Semoga mudah dipahami ya. Yang open tuh bersifat apa? Pertanyaan yang jawabannya itu jamak. Biasanya dimulai dengan pertanyaan kayak gini. Kamu tuh kalau tanya tuh jangan bersifat close-ended. Kalau open tuh dimulai dengan kata seperti bagaimana atau mengapa. Misal kamu lagi ngobrol, Iqbal lagi ngobrol dengan salah satu targetnya mungkin siapa? Teguh gitu ya. Guh, bagaimana sih sebetulnya masalah yang kamu hadapi? Gitu ya. Maka respon Teguh akan menyampaikan kalimat panjang kali lebar tuh. Tapi kalau Iqbal menggunakan close-ended, maka komunikasinya terputus sebagai seorang pendidik sebaya memberikan nasihat kepada Teguh misal. Close-ended itu bagaimana? Guh, kapan masalah itu terjadi? Kemarin jawabannya. Ya udah selesai kan? Nah, nggak boleh menggunakan teknik komunikasi seperti itu. Anda harus sering menggunakan open-ended tuh, gaya berkomunikasinya, gitu ya. Terakhir menyimpulkan dan menutup sesi. Berikutnya penanganan masalah dan rujukan. Tadi juga sudah saya jelaskan, Anda jangan kemudian saya mohon maaf, saya menggunakan istilah sok-sokan gitu ya. Sok-sokan terus bisa menguasai seluruh masalah. Nggak bisa. Bahkan seorang profesional pun ada lagi subspesialis yang menangani persoalan tertentu gitu. Jadi kamu nggak boleh sebagai pendidik sebaya sok-sokan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kawanmu melampaui batas kewenangan kamu sebagai seorang pendidik sebaya. Nggak boleh. Maka Anda harus minimal ke guru BK, ke konselor yang ekspor gitu ya, atau kelayanan profesional. Caranya bagaimana? Maka alur dan etika rujukan ini harus belajar. Seperti yang Pak dikatakan tadi, harus membuat ada kartu kendalinya begitu, kira-kira begitu. Dan itu harus belajar pada satu bab khusus itu nggak boleh dicampur-campur seperti ini karena waktunya sangat terbatas sekali lagi. Selanjutnya penggunaan media kreatif. Kalau ini sudah sering kalian gunakan nih. Ini apalagi kalian yang juara-juara di genre itu udah sering gunakan infografis, poster, konten media, dan seterusnya lah kira-kira edukasi, pakai teknik storytelling. Pasti kalian sudah pinter soal ini. Nah, nih, yang terakhir evaluasi diri dan pengembangan profesional. Ini kadang yang membutuhkan level yang Pak dikatakan tadi harus sesuai dengan level usianya tuh. Kalian kalau nggak sesuai dengan level usianya, nggak bisa. Makanya minimal atau 3 tahun di bawahmu lah gitu. Kamu bisa menangani itu karena kamu minimal pernah mengalami gitu loh. Karena kenapa? Dalam proses kamu konseling atau sebagai seorang pendidik sebaya, kadang-kadang kamu itu memberikan proses refleksi pengalamanmu atau pengalaman hidupmu atau pengalaman sekolahmu, kuliahmu kepada target sasaranmu begitu. Sekali lagi berhati-hati soal ini ya. Dan berikutnya penilaian tentang keterampilan interpersonal. Ya, tentu kamu harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik gitu ya. Keterampilan interpersonal ini sangat banyak gitu, sangat banyak. Salah satunya komunikasi efektif, empati, lebih banyak lari ke soft skill-nya gitu loh, yang bagus gitu ya. Critical thinking, sense of crisis yang bagus gitu ya. Maka keterampilan ini kamu harus bisa mengukur kamu tuh sudah sampai sejauh mana soft skill kamu untuk dianggap mampu menjadi seorang pendidik sebaya gitu ya. Dan yang terakhir, rencana pengembangan diri ke depan, action plan. Ini juga masih satu rangkaian yang tadi katakan tadi. Nggak cukup waktunya. Saya mohon maaf kawan-kawan sekalian. Semoga Teguh dan siapapun penggantinya Teguh kelak akan membuat pertemuan khusus tentang materi ini begitu ya. Karena semoga dengan pertemuan ini, apa yang bisa saya lakukan bisa kalian petik manfaatnya apa. Oke, ini kesimpulannya kawan-kawan. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang nomor satu, ya tentu Anda diharapkan akan lebih peka, mampu mengenali tanda-tanda awal ya, gangguan persoalan mental gitu. Yang kedua, Anda semoga ya Pak ya, lebih memiliki keterampilan ya, pemahaman tentang komunikasi efek yang empatik itu bagaimana.
Yang ketiga, Anda memahami batas peran pendidik sebaya. Yang keempat, Anda siap memberikan pertolongan awal secara psikologis. Ingat ya, pertolongan awal, bukan lanjutan gitu ya. Hanya untuk menjaga keamanan dan apa ya, kondisi awal gitu loh, kerahasiaan yang persoalan sedang dihadapi oleh kawan-kawan kalian gitu, target sasaran kalian. Yang berikutnya ya harus mampu. Harus mampu menjaga kesehatan mental diri sendiri sebelum apa ya, sering-sering gitu ya terlibat dalam proses konseling terhadap sesama. Ya Anda terus ya harus mampu melakukan teknik self care, merefleksikan diri Anda agar apa ya tidak mengalami kelelahan emosi gitu dalam mendampingi orang lain. Dan yang terakhir, ya berperan aktif sebagai agen perubahan positif di manapun Anda berada, di sekolah, di kampus, atau di tempat Anda beraktivitas dimanapun itu. Oke, ini adalah pertanggungjawaban saya. Jadi materi dari awal sampai akhir ini saya tidak berbicara di luar konteks kaidah keilmuan atau bahasa gampangnya saya nggak ngawur kawan-kawan. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan ini bersumber pada literatur yang bisa saya pertanggungjawabkan seperti yang Anda lihat pada layar kali ini. Ya, ini adalah sumber-sumbernya begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sampai pada slide akhir. Seperti slide akhir ketika saya memberikan materi dimanapun saya berada, saya selalu menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada siapapun audiens saya, dan pesan paling pentingnya adalah Anda harus tetap sehat, tetap semangat, dan terus berkarya, serta jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita hidup dan kelak kita akan mati dan dikenang sebagai seorang yang berharga bagi Indonesia. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Selamat Saya kembalikan Malam, ke Pak. hostnya. Saya akan stop share screen ya. baik, Bapak. Wah, kita berikan aplaus dulu teman-teman kepada Pak Andi Asmara pada malam ini. Begitu. Nafil, Halo, Bapak. yes, salah satu juara genre luar biasa. Oh, saya melihat ada kehadiran Aisyah ya. Saya lupa menyapa Aisyah ini. Oke, Halo Bapak. ya, salah satu jawara kita. Thank you Aisyah sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama Pak. Keren, keren, keren. Silakan, host. Baik, Bapak. Pas Nah, ya, 1 jam ya, 60 menit ya saya bicara ya. benar, Bapak. Pas sekali. Pukul 19.27 sampai 20.20. Yeah. Nah, teman-teman, di sini Kak Nafil akan menyampaikan kesimpulannya ya, teman-teman, supaya teman-teman itu bisa menangkap secara singkat dari penjelasan Pak Andi. Nah, jadi teman-teman, sebagai pendidik sebaya, kita harus mengarahkan teman kita atau teman yang lebih 1 hingga 3 tahun di bawah kita. Dengan bekal, kalian harus memiliki pengetahuan yang lebih mantap ya, yang lebih kompeten. Jadi ketika kalian mengarahkan teman-teman kalian, kalian juga tidak kehilangan arah sendiri. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf sebentar. Jadi ketika teman-teman memiliki seorang kenalan atau teman dekat atau mungkin sahabat kalian sendiri dalam suatu organisasi atau dalam eh, lingkungan masyarakat, ketika mereka memiliki suatu keinginan untuk bercerita kepada kalian, meminta pendapat kepada kalian karena kalian dinilai mereka itu sudah memiliki kemampuan bahwa oh aku cerita ke anak ini karena aku ingin meminta pendapat atau meminta saran kepada saudara ini atau saudari ini seperti itu. Nah, untuk menjadi pendidik sebaya kita juga harus memiliki bekal yang cukup mulai dari public speaking, lalu pengetahuan